Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bonanggu, sahabat Tekono Channel. Jadi kali ini saya akan nge-review alat ketapel busur saya. Jadi sebelum nge-review, saya ucapkan dulu terima kasih untuk Bang Bonanggu yang sudah subscribe di channel saya di Tekono Channel ya. Untuk yang belum subscribe, mohon dukungannya. Jadi teman-teman, saya akan review alat yang pertama. Ini alat ketapel busur namanya ya, atau alat ketapel untuk mencari ikan. Jadi ini ada frame-nya atau paka atau papenya. Ini reelnya. Ini reelnya bisa dipesan teman-teman tuh. Bisa dipesan di salah satu media pembelanjaan online yang warna apa pi? Warna orange. Warna orange tuh, tempat belanjanya itu warna orange. Maaf apa pi lagi namanya itu? Apa pi? Saya para roh. Sapi. Oh, sapi. Oke. Sapi tuh tempat belanjaan. Kau juga biar belanja online tidak tahu deh. Oke teman-teman, lanjut nah. Jadi ini reelnya bisa cara pemasangannya seperti ini. Jadi ini ada tali. Jadi tali ini, kalau mau pasang itu seperti ini ya. Ini talinya terlilit di sini. Ini cara kerjanya sama seperti reel pancing. Cuma dia ada lubang di sini. Besarnya. Saya lubangnya. Nih, lubangnya di sini. Jadi tempat keluarnya tali di sini. Nah, jadi tali tergulung di sini. Oke. Bentar nah. Saya ajar. Jadi ini bisa ditutup seperti ini, baru diputar, mengancing, dia nggak bisa dicabut. Kemudian anak atau biasa kita bilang sujen itu atau mata panahnya ini atau tusuk sate ya, lebih ke ini ya, lebih kita sopan lagi berbahasa. Ini tusuk sate ini bisa kita buat sendiri seperti ini tusuk satenya. Jadi ini saya buat sendiri juga. Jadi ada yang pakai ruit. Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke deh lah. Jadi ini yang pakai ruit ini saya buat sendiri. Saya las saya las, kemudian saya gulinda. Saya kasih halus tuh. Dia sini dekat-dekat. Lihat ya gini tuh. Nah, ini yang pakai ruit. Ini ruit anti mocel tuh. Jadi di belakangnya ini saya kasih bendul. Lihat pi bendulannya. Lihat pi. Ini saya buat juga sendiri. Jadi ada benang di sini. Ini untuk menyambung ke sini. Oke teman-teman. Jadi ini ada dua macam. Yang ini tidak ada ruitnya. Ini bahannya stainless. Ukurannya 5 mili. Yang ini besi beton atau besi bangunan yang saya las, kemudian saya bikin ruit ukurannya 6 mili. Tapi saya gurinda saya kasih kecil seukuran ini jadinya. Ini saya bikin sendiri semuanya. Saya tidak belanja online ini. Saya bikin sendiri. Oke. Jadi cara pasangnya sebelum kita menggunakannya, ini bisa kita sambung tali ini. Jadi cara menyambungnya seperti ini ya. Halus tuh. Halus. Nah. Nih, lihat nih cara pasangnya jadi begini. Kasih melintang dulu sama-sama kawin begini ya. Nah, melintang. Oke, melintang. Ini anti lepas, anti putus, pokoknya cara menyambung seperti ini. Kemudian kita bikin lingkaran. Anti badai enggak? Biasa anti mocel gini. Jadi saya putar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali, baru tarik, seret. Kemudian bergantian. Sekarang yang ini ujung ini kita bikin seperti itu, lingkaran. Kita kasih masuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru kita tarik. Jadi di sini ada 2 simpul, kemudian kita tarik bersamaan, dia akan menyatu. Nah, ini anti badai pokoknya ini, biar ikan baramudi kayak paha tidak akan lepas, tidak akan putus.
Mana piano buta? Apa kita cari kah? Colo-colo korek. Tidak punya korek kah? Jadi ini bisa pakai korek atau pakai gunting ya teman-teman. Nih guys. Nah, ini kita kasih rapi ya supaya agak pendek. Nah, tuh. Nah, lihat pi. Lihat kah? Lihat nih. Oh. Ya, jadinya seperti ini. Dia akan kuat, tidak akan putus. Jadi tali yang saya gunakan ini tali PE ukuran 0,26. Jadi menyeimbangkan beratnya peluru. Peluru ini panjangnya sekitar 11 cm sampai 12 cm. Gini. Jadi yang di belakang ini saya kasih agak kecil karena untuk menyeimbangi supaya lebih berat ke depan. Jadi dia jika dibusurkan ke dalam air atau kita lepaskan anak panah ini ke dalam air, dia tidak belok atau tidak melayang seperti ini. Dia akan tetap lurus sampai batas kemampuannya karet menarik. Oke? Oke, Bang Gona. Jadi sekarang cara pemasangannya seperti ini, cara penggunaan alat ini, alat ketapel ikan ini seperti ini ya. Jadi ini kilangnya ini bisa pakai pangkat seperti ini. Tuh. Kemudian kita pasang di sini seperti ini. Ini karena saya pegangnya pakai tangan kiri frame ini, jadi yang ini di sebelah kanan, posisi di sebelah kanan, tapi di bagian bawah. Jadi ini pemutarnya, penggulungnya sama seperti reel pancing pada umumnya, cuma dia terlindungi bagian pinggir-pinggirnya dan lubang ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini kan tak kancing toh, apa pun namanya? Terkait lah. Terkait toh. Dia tidak akan bisa meluncur kalau belum tombolnya ini dipencet. Jepret. Sulur. Nah, seperti itu. Oh, lihat pi kalau udah kena matamu ini. Jadi cara gulungnya seperti ini. Sorry guys. Batuk lagi. Lanjut. Oke, jadi ini toh. Jadi frame ini, ini siapa pengguna? Jadi frame ini saya beli di tempat belanja online juga yang warna orange tadi kau bilang itu. Oh iya, saya tahu nih. Sapi. Toh, ini harganya sekitar 50 ribuan. Karetnya ini pesan online juga. Dia ukurannya 1745. Kodenya 1745 ukurannya. Ini saya ngerakit sendiri juga. Ini pakai tali nilon apa pun namanya nih. Ini saya ikat, saya kasih masuk dulu, saya kasih bikin pendulan, kasih masuk baru saya ikat. Kemudian ini cara melepasnya simple aja. Jadi saya belah di bagian sini ya. Bagian sini saya belah. Supaya apa? Supaya bukanya gampang. Jadi seperti ini bukanya. Nah. Jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi cara pasangnya lagi seperti ini, kita tarik, baru kita kasih masuk. Cuma di bagian belakang sini kita pasangkan hagel yang kecil, lori-lori. Kemudian yang ini kita. Nah, jadi seperti ini ya. Kuat toh. Cara pakainya ini juga dikasih masuk di sini, supaya pada saat kita ngabedol lauk, kalau dapat dia tidak jatuh. Toh. Gantung aja dia di sini. Geuleuhnya mi, gugulantungan. Nah, lihat. Jadi cara pakainya seperti ini. Kita lock dulu ya, buka kuncinya ini. Nah, dia akan ngolor seperti ini. Kemudian kita simpan ini di bagian belakang telapak tangan. Kemudian kita pegang ini. Ini posisinya ada di bawah. Seperti ini. Ya, jadi posisinya begini. Nah. Oke, jadi saya akan sedikit berbagi ilmu cara ketapel ikan supaya tidak zonk. Jadi begini, ketika ikan di kedalaman sekitar 40 cm di dalam air, jangan kita tembak pas di ikannya. Jadi ini ikan, di sini permukaan air ya. Kita dari arah sana jangan tembak ikan pas di ikannya sini.
karena dia lari peluru akan seperti ini di dalam air. Jadi kita tembak ikan atau ketapel ikan tepat di bawah perutnya. Jadi lari peluru akan seperti ini di dalam air. Dia akan berbentuk seperti ini. Jadi kalau kita tembak ikan di bawah perutnya, ini kedalaman sekitar 40 cm ya teman-teman. Seperti ini. Jadi peluru akan seperti ini dan akan dikena pas tubuhnya dia, bagian tubuhnya dia. Itu pengalaman saya dan itu sudah saya terapkan setiap kali saya ngebolang dan selalu berhasil dan selalu ada rezeki ya. Oke, ada juga teman yang bertanya apakah sama jadi mata pasarnya ini apakah sama untuk di air tawar atau di air asin. Jadi kalau berbicara masalah apa itu namanya berat air, bukan berat air nih apa sih. Nah begini saja intinya saya tidak tahu berbahasa elah. Jadi kalau untuk yang di dalam untuk yang di air tawar, untuk di air tawar itu, jadi kalau kita tapel ikan di air tawar itu lebih berat kita rasa. Jadi lari peluru itu terasa berat, bukan terasa berat di sini, tapi begitu masuknya itu lurus. Tapi kalau di air asin dia akan seperti melayang. Kenapa? Karena mungkin gaya air tawar atau air asin itu membuat jadi kayak ringan gitu mata pasir ini ya. Jadi keseimbangannya saya di sini. Jadi ini untuk yang di air asin. Kenapa saya bikin ruitnya di belakang? Dia untuk menyeimbangi kalau di air asin supaya tidak belok. Jadi ruitnya dia ada di belakang. Ini ilmu juga ya buat teman-teman yang belum tahu, yang sehobi dengan saya. Jadi ruitnya saya bikin kecil seperti ini, seperti kalau dilihat-lihat seperti ruitnya ikan hiu, tuh, ruit ikan hiu. Makanya ikan hiu melesatnya bagus sekali kalau dalam air tuh, cepat kencang. Jadi Bukan ruit ikan hiu, sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu. Aduh. Embeng. Nah, itu kau lihat ya. Ini tuh jadi di bagian belakangnya saya bikin ruit supaya kalau di air asin dia seimbang masuk ke dalam air. Coba deh praktekin kalau nggak percaya. Oke teman-teman. Jadi saya punya alat ini ada 2. Ini saya buat sendiri dari kayu omunde, kayu omunde. Kalau tidak tahu kayu omunde itu yang kecut-kecut, yang buahnya begini-begini. Mau kau dondong? Ih, kau dulu munde. Apa itu omunde? Joru, Oh, joro. lemon. Saya tidak tahu ya lah. Jadi ini saya bikin. Ini bahannya stainless, jadi tempat mata pasarnya nih supaya aman. Saya kasih masuk di sini. Ya. Masuk di sini. Baru kita tutup ini dari sendal saya bikin dari sendal swallow kayak ini. Tuh, saya bikin kan kayak kucir yang Upin Ipin untuk penutupnya. Nah, tuh. Jadi seperti cara kerjanya. Oke teman-teman. Jadi ini ada sedikit ilmu juga buat teman-teman yang mungkin pada saat akan ngebolang. Yang ini saya cerita pengalaman juga. Pada saat akan ngebolang, kita ketemu razia. Karena sekarang lagi marak orang pembusuran, atau ada juga beberapa kasus oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan pembusuran kepada orang, tapi mata pasarnya bukan seperti ini. Dia pakai tali rapia di bagian belakang. Saya pernah ketemu razia sama polisi. Jadi alat ini diperiksa, didapat, bilang, kenapa Anda membawa alat seperti ini? Terus saya menjelaskan, ini alat untuk ikan. Ini alat untuk berburu ikan. Tergantung bagaimana orang menggunakannya, apakah mau disalahgunakan apa tidak. Dan saya, jadi petugas itu sempat nggak percaya. Kenapa katanya saya bawa alat seperti ini, dan sekarang lagi marak orang pembusuran kepada orang. Tapi saya jelaskan dan saya kasih lihat konten saya yang alhamdulillah subscribe-nya sudah terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah ada lah. Jadi di situ petugas itu percaya bahwa saya memang menggunakan ini untuk konten, untuk berburu ikan. Jadi bukan untuk menggunakan bukan tidak disalahgunakan gitu. Oke teman-teman, jadi video kali ini sampai di sini saja. Jadi saya nge-review alat saya yang biasa saya gunakan hari-hari seperti itu ya. Jadi alatnya seperti ini saja, cukup simple digunakan.
Untuk saya lupa ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau pakai pelindung dan tidak mempunyai pelindung tangan, kalau saya ada pelindung tangan bikin sendiri seperti ini ya. Jadi pakai kaos tangan bangunan. Kaos tangan bangunan. Jadi beli 5.000 aja, ini 5.002. Jadi ini pakai pipa saya bentuk untuk di bagian sini, di bagian belakang karena rawan. Jadi saya kasih masuk ke bagian sini ya. Nah, jadi untuk jaga-jaga sih kalau misalkan kita nggak punya pelindung, jadi bisa bikin sendiri ya. Jadi untuk jaga-jaga aman kah? Ini biar ibu jari aman kah? Nah, karena ada pipanya tadi ini. Pipanya seperti ini dia. Kalau di luar seperti ini. Tah? Kita namanya kita jaga-jaga celaka karena hari sial tidak ada di kalender. Tah? Oke teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa pantengin terus Tekone channel kami atau channel kami. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, kami mohon dukungannya ya. Oke, salam sejahtera buat kalian semua, salam sukses.